Betul, kan. betul. Terus sempet gua kayak lihat-lihat gitu kan. Oh ya lulus. Pas nilainya kan, paling grade 7,5 kalau nggak salah deh. Itu pelajaran bahasa Paling gede Indonesia. 7,5. Oh, berarti lu bisa bahasa Indonesia ya? Bisa dong. Boleh ngomong. Oh iya. Oh iya. Kan kadang-kadang ada 3 sampah tuh. Iya, Sampah 3 organik, terus sampah vulkanik atau nggak salah ya. Apa sih? Hari ini gue kedatangan satu bintang tamu yang wah gokil sih, menarik banget nih orang. Ini pengusaha dalam tanda kutip pengusaha sampah, gokil sih. Yuk di sini ada Mas siapa Mas? Faris. Faris. Tepuk tangan dong. Wah, kurang nih. Parah nih. Ini berapa 50.000? Waduh, ini hampir sejuta Mas. Hampir sejuta, Pak. Amin. Sejuta apa Mas? Apa? Sejuta apa? Sejuta. Sejuta. Sejuta penonton. Oh ya, sudah aku nonton ya benar. Amin. Nah, ini Mas Aris ini pengusaha sampah yang dimana sampah itu sampah. Iya, dalam tanda kutip sampah. Oh, sampah yang dihina. Kirain saya dihina. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak gitu. Kirain saya dihina pengusaha sampah. Enggak. Soalnya sampah itu identiknya dengan udah kotor gitu kan. Kotoran. Nah, kita ngulik nih secara nyantainya dari Mas Faris sendiri. Boleh ceritain Mas, asal muasalnya Mas dibilang pengusaha dalam tanda kutip sampah. Gimana itu ceritanya itu? Jadi awalnya sih ini ya kebutuhan ekonomi. Widih, lu ngerti nggak ekonomi? Kebutuhan ekonomi kan, ya namanya orang mau bisnis kan nyari makan kan. Iya benar, nyari makan. Cuman kita juga pas mikir nyari makan, nyari juga apa nih sih yang bisa bermanfaat ya kan. Benar. Jadi bukan cuman nyari makan terus nggak ada manfaat ya kan. Iya benar Bang. Dari situlah gue dapat apa ya, dapat inspirasi ya kan, ketemu beberapa orang, ketemu data ya kan, katanya kita punya sampah banyak ya kan. Tapi kemarin gue juga nonton berita, kita ngimpor sampah. Widih, Ngimpor katanya sampah. banyak ya, tapi Banyak. masih ngimpor. Ngimpor, Berarti ya nggak kan? Mas ngimpor Mas? Nggak. Apaan? Itu buat masak. Buat masak. Buat masak. Buat masak, itu tek gitu. Snack. Itu kompor. Bukan nih. Oh, masih masuk ya. Lanjut Bang. Nah, Boleh, ini Bang. dari situ gue bilang, lah aneh nih, banyak sampah, Iya. kok ngimpor sampah kan? Bener, Nah, setuju. dari situ gue bilang, oh kayaknya nih ada peluang nih. Bener, Berarti kan bener. kalau ada yang ngimpor, ada yang beli nih barang kan. Bener. Nah, kenapa gue nggak coba ketemuin aja nih orang yang beli sampah, yang butuh sampah sama sampah kita ya kan? Iya. Nah, ternyata benar ada industri daur ulangnya. Jadi ini botol-botol nih, kertas-kertas nih Iya. didaur ulang lagi jadi kertas, jadi botol lagi. Oh gitu. Nah, gitu. Itu masih bisa dimanfaatin lagi berarti Bang? Bisa dimanfaatin Oh. lagi, kaca, besi semuanya didaur ulang lagi. Berarti ada duitnya lagi tuh? Ada duit lainnya, dia juga bisa daur ulang. Cuy, lo bisa didaur ulang. Gua kan bukan sampah. Nggak bisa didaur ulang. Kalau kita mah sampah masyarakat urusannya enggak? Itu sudah. Iya. Kalau gue nyampah di masyarakat. Waduh. Ya ampun Nah, masyarakat. Lanjut Bang. Jadi udah tuh gue ketemu tuh akhirnya kan. Nah akhirnya gue kepikiran ide gimana nih supaya bisa nih Iya. supaya sampah kita berkurang kan ada yang beli. Iya ya benar kan? setuju. Jadi Yang itu ya, yang tukang rosok ya? iya salah Yang satunya beli. sama Madura-Maduran. Iya, Nah itu benar. salah satunya. Cuman ujungnya itu pabrik daur ulang. Rongsok tuh cuman kayak apa ya? Cuman Pengepul. kayak pengepul lah. Itu rosok pengepul Mas. Rongsok tuh pengepul. Tapi kalau yang Madura-Maduran tuh besi biasanya. Oh. Kayak tembaga gitu ya? Iya, Kok tahu Mas? Gua Iya. tahu nih Main. ceritanya nih. Nih, gerbang depan Iya tuh kan makanya. hilang tuh. Kagak Bang, kabel tanah Bang. Oh, kabel tanah yang digaliin ya. Nah, Tapi tembaga tuh mahal tuh tembaga. Mahal, Iya, mahal. makanya gua tahu-tahu. nah, makanya ya kalau itu kan rongsok itu kalau gua mainnya di plastik nih. Kalau mereka tuh mainnya di logam-logaman. Oh, beda itu, Bang, ya? Beda. Oh. Cuman dari situ kan ketahuan nih semua barang tuh sebenarnya punya nilai. Betul, Udah dipakai setuju. tetap punya nilai, Betul, ya kan? setuju. Jadi dari situ gua kepikiran, udahlah bikin nih usaha yang bisa bantuin kita ngurangin sampah. Iya. Kita dapat uang ya kan, dapat manfaat juga. Benar-benar. Kedua juga pemulung kita juga dapat penghasilan tambahan karena akhirnya kita bukain akses nih pemulung ke harga yang lebih bagus lagi. Benar-benar. Nah, kayak gitu. Itu Nih, sih. Mas David, Apaan? di rumah gua ada bank sampah. Lo tau bank sampah nggak?
Bang sampah. Mm-mm. Tahu. Apaan? Apa? Tahu orang yang nyariin sampah, bang sampah. Itu Bang Mahmud. Oh, berarti kalau Bang Jawa Ahmad. Mas ya? Iya, kalau Kalau Jawa Mas. Mas sampah. Oh, Mas sampah. Kalau Jawa. Iya. Nggak salah sih. Nggak salah. Nggak salah. Berarti Bang sampah Jakarta doang ya, Iya, tahu ya. iya, soalnya biasanya kan kalau di Jakarta tuh kalau misalnya ada orang nih bawain karung gitu, Ah. itu bang sampah nyariin Kalau kamu, cewek kan. Nah. Kalau cewek Kalau Empok dong. kalau cewek enggak ya? mbak rongsok gitu. Oh, Iya, Nggak salah iya, juga iya, sih. iya, Nggak salah bener juga juga. sih. Bener. Nah, Mas, lo dari bergulat di bisnis itu, Mas, basic lo, maksudnya Background gua. background lo tuh apa sih, Mas? Gua background gua memang dulu kelautan, cuman gua apa ya? Gak ada males dulu belajar. Cuman gini, dulu kan gua sering baca cerita-cerita tuh, Bill Gates segala macam, DO ya kan. Iya. Ya gua terinspirasi dari Nih, situ. salah Kayaknya satu. nih kalau gua DO gua bisa langsung Berhasil. kaya. Iya kan, Iya. gua pikir DO kaya kan. Ternyata gua dibohongin cerita-cerita itu kan. Mas David, Apa tuh? lo kan juga punya pengalaman kan kayak Bang Paris? DO juga. Pengalaman apa? Lu nggak lanjut kuliah? Nggak lanjut sekolah? Enggak lanjut. Kok bisa? Malah sekolah. Nah, ya sebenarnya gini ya. Gini ya. Akhirnya gue juga nyadar sebenarnya itu cuma jadi alasan gue buat membenarkan males gue. Tuh, males. Gue juga males. Sama dong. Males, berarti. sama. Iya. Emang males kan sekolah ya? Gue tidur. Kalau lu ngapain? Tidur. Pergi ke kantin. Kalau gue masih masuk, cuman tidur. Ya kalau dia masih masuk masih oke. Kalau Makanya gue sampai kuliah, dia sampai SMP. bener Dari sih, SD bener. masuk kantin. sampai SMP kelas 2 di DO. Tuh. Di Kok DO bisa? nggak pernah masuk kan, nggak pernah Oh. masuk. Tapi nggak sekolah lagi, disamperin ke rumah sama gurunya. Oh, guru lu yang sekolah ke tempat lu? Bukan, gurunya ke rumah. Oh. Lu sekolah di rumah akhirnya? Enggak juga. Apa gurunya tuh datang ke rumah. Narasumbernya dia ini. Gurunya tuh datang ke rumah. Oh, gurunya datang ke rumah. Datang ke rumah. Oh, sampai gila sekolah yang nyamperin dia ya. Iya, itu. Nih Bang ya, ini kita juga sama nih, dua hal yang sama, nih. Sama cabut dari Posisi kampus. cabut sekolah. Guru lu datang ke rumah ngapain, Mas? Suruh masuk lagi Oh, sekolah. berarti kelihatan potensinya. Bu, gila. Dikejar. Iya Gua aja nggak sih. dikejar sama dosen gua. Lah, gua nggak datang, dia didatengin kan. Itu guru lu masih sayang banget, Mas. Bu siapa itu dulu yang datang? Kalau nggak salah Ibu Sri sama Bu Yuli dah. berdua. Saya hai dulu. Alah, Saya hai dulu dong. Bilang, Halo, gitu. Masih inget kan nih? Iya. Masih inget nggak? Iya. Terus itu didatengin gara-gara SPP apa karena apa? Enggak, itu didatengin gara-gara masuk lagi, alasannya katanya bentar lagi mau naik kelas 3 gitu kan. Terus udah kalau udah naik kelas 3 nih kan nggak nyampe setahun kan, mau kelas 3 kan. Nah, ntar lulus itu kan, terus gue balikin lagi. Emang ini ntar saya mau naikin Bu kelas 3 Bu, gituin. Emang gua dinaikin gitu ya? Naik kelas 3 naikin gitu. Enggak, maksudnya kan gue kan daglok banget ya di sekolahnya. Daglok kan, daglok kan. Masih paham, masih Iya. paham. Tentang yang bego kan? Oh, iya, sejenis sih Bang. Tangannya beko tolong. Itu terus suruh masuk lagi kan katanya, terus gue nanya tuh, ntar kalau misalnya saya masuk lagi dinaikin nggak kelas 3 gitu kan. Gua udah ngancem Soalnya kan maksudnya yang tadi gue bilang kan gak kelopat kan, nggak pernah berangkat gitu kan. Terus gurunya cuman nggak ngasih jawaban, cuman kayak udah masuk aja lu katanya gitu. Masuk aja. Akhirnya ya udah masuk lagi kan. Masuk lagi hampir tuh apa namanya baju-bajunya mau gue bakar-bakarin tuh ada di iya beneran. Serius? Iya kan udah nggak sekolah lagi buat apaan? Kan kuliah kagak ada baju seragam. Amit. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga ya. Enggak juga. Kirain. Mahal banget. Parah banget anjir. Itu baru cerita ngebakar baju seragam doang. Rencana. Berencana. Terus Kan manusia bisa berencana, Oh, Tuhan yang iya. menentukan. Tapi ya kan? apa jadinya dibakar apa ya? Ijazah. Ijazah apa yang lu bakar? Ini ada suara-suara yang kedengaran dari luar kamera. Ijazah lu kebakar. Dibakar atau kebakar? Dibakar, sengaja dibakar. Nggak bisa. Sama siapa? Iya, pas kelas 2 tuh gua mau masuk lagi kan sekolah Sama lu. sama gua. Ijazah SD berarti. Bukan ijazah SMP dong yang dibakar. Nah, sekarang gua Lah kan lu belum lulus, kok bisa balik ijazah SMP? Ijazah siapa yang lu bakar? Lah, lu kan belum lulus. Lu kok belum dapat ijazah? Bukan itu SMP. Yang lulus. Gue lulus. Oh, akhirnya lu lulus. Oh,
Oh ini timeline-nya nih kayak ini film Marvel. Maju mundur, iya maju mundur ini timeline-nya nih. Kayak film Marvel ini. Kan tadi dari kelas 2. Dari kelas 2 kan Samperin tuh. Lanjut. Gue lanjut sekolah. Terus? Gue lanjut sekolah tetap tuh, gue daglo nggak pernah masuk kan. Tapi naik kelas tuh, benar. Tetap naik kelas. Dan lulus. Iya, tetap naik kelas 3 kan. Oh, iya, Mas. Nah, di kelas 3 tambah daglok. Kan nggak pernah berangkat, nggak pernah apa gitu kan. Cuman lulus. Lulus. Udah pas ijazah keluar kan wali murid ya. Iya, iya. Wali Orang tua, murid orang tua. yang ngambil tuh. Emang ngambil tuh. Bang ngambil katanya bilang ke gua tuh, "Mas nggak masuk gitu kan. Ini kan pengambil ijazah." Udah Maya sono yang masuk gitu ngambil ijazahnya gitu. Iya. Nah pas mau berangkat jam berapa itu jam tengah 10 dia pulang tuh tuh bawa ijazah tuh. Wih, seneng dong. Nilai lu berapa di ijazah? Jelek nomornya ya apa nilainya Nomornya emang togel. Nomor. Nomor. Tapi semalam yang keluar 3651. Iya beneran. Lu emang mimpi apaan? 3651. Lu mimpi apaan emang? Gua nggak mimpi. Lah kalau lu tau-tauan? Ada. Kasih tahu katanya namanya 3561 yang keluar. Malu tuh dateng tuh. Nah iya lanjut nih ya kan. Iya. Emak dateng tuh. Gue lagi di depan pawon, tau pawon nggak mas? Pawon warung makan nasi. Itu rawon. Pawon itu yang Itu apa? yang Tawon. Oh, itu dapur ya? Pawon apa ya? Pawon tuh yang Dapur. Dapur, iya. Tapi dapurnya bukan inian kayak yang pakai bukan pakai gas, Pakai bara yang ditiup. Iya. Ini tuh Pakai ini minyak bumi. minyak bumi. Nah, Gua nggak ngerti. minyak bumi itu mbahnya minyak tanah. Iya, yang pakai minyak tanah. Sebelum jadi minyak tanah minyak bumi dulu. Kak, mbaknya. Iya. Nah, Jadi gini gue ceritain. nih, katanya abang minyak nih, dengerin bumi lu. nikah sama tetangganya. Sama minyak ikan. Nah, Jadi minyak tanah. Nah, Tapi di luar nikah. minyak nikah tuh. Nikah. nikah. Minyak nikah sama Minyak ikan sama minyak bumi. Akhirnya jadinya minyak tanah. Minyak tanah. Heeh. Nah, itu masih keluarganya sama bensin. Iya, solar. Nah, iya. Masih itu. Ini beneran. Beneran. Seriusan? Bingung. Beneran, Mas, beneran. Tapi pas itu minyak Nikahnya tuh di refinery. Nah, tuh. Nah, Lu paham nggak? refinery nggak tahu. Sama apa. gitu. itu Bang. kayak ballroom gitu lah. Ballroom buat kawinan tapi khusus minyak nikahan gitu. Tapi ininya apa nggak pakai minyak tanah. Minyak tanahnya tuh bukan yang buat goreng-goreng bukan, yang buat nyalin api. Ini spiritus. Bukan spiritus, dia pakai kayu, tapi itu kayunya tuh kayak kalau dibakar tuh cepet banget. Oh. Kayu ini kayu Kayu bakar. bukan iya kayu bakar. Nggak salah juga ya. Nggak salah juga sih. Kayu apa ya? Awal. Kayu pinus. Oh, kayak pinus. Iya. Oh. Kayu pinus. Kayu pinus. Gua awal juga pak Kayu pinus ada. Itu jadi kayunya tuh. Coba lu ejat kayu pinus. P I O I. iya. Oh, jangan diserempetin. Cara nyebutnya dong. Iya. Kayu pinus. 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 Nah, iya. Pakai I ya? Iya. Iya. N E S. N E S. Iya, Pinus. NS. Pinus. Kayu pinus. Kayak Pinus gimana ya? Itu kayunya bentuknya kayak kayu, cuman Nggak salah juga. Iya, Mas, kayak bentuknya kayak kayu. Cuman dia Gak, gue baru denger soalnya. cuman kayak dia kayak ngeluarin cairan gitu. Ya bukan cairan Oh, sih. kayak ada getahnya Minyaknya. gitu ya. Iya, kayak lengket-lengket gitu. Jadi pas ketika dibakar tuh dia langsung Oh. merembet gitu. Cuman dia udah nggak ada ya kayaknya. Masih ada nggak, Mas? Masih ada nggak? Ada dong. Masih ada? Masih ada di kampung. Oh, di mana kamu? Purwokerto. Wangun. Bangun. Purwokerto. Oh, di Puerto Rico ya? Puerto Rico. Puerto Rico. Forty Rico. Gimana? Forty Rico. Nah, pas itu gue lagi depan pawon tuh, kayak pas waktu dulu lagi apa ya? Lagi ya mainan api aja gitu ya kan. Serem banget. Ya, soalnya Mbak di situ lagi ini kayak Mbak tuh lagi Syuting Avatar, The bukan Legend of syuting Aang. Avatar, bukan. Kayak lagi ngerebus air gitu. Oh.
Terus mah dateng nyariin gua kan, Iya. mas katanya gitu kan. Kenapa mah udah diambil jasanya gitu kan? Udah gitu kan. Alhamdulillah mas lulus katanya gitu kan. Yo ya syukur. Mana mah ijazahnya? Muka lu polos gini mas. Hah? Ya wes syukur gitu. Muka lu polos gini. Ya ngomong tapi sambil lihat ini api. Oh, gitu. dikirain polos. Sambil lihat api. Sambil iya masukin kayu ke api. Bukan lihat malu. Kemauan enggak. Lumayan ini. Yang mana ini? Mama di belakangin. The best emang. Iya, the best emang. Di belakangin terusan. Jangan dicontoh dalam kehidupan Anda. Teman-teman nyari contoh nggak bagus. Jadi kalau sirkus jangan ditiru di rumah ini, Iya. jangan ditiru di kehidupan. Terus ya itu kan gua ambil tuh mana mah jasanya mah gitu Betul, kan. betul. Terus sempet gua kayak lihat-lihat gitu kan. Oh ya lulus. Pas nilainya kan, paling grade 7,5 kalau nggak salah deh itu pelajaran bahasa Paling gede Indonesia. 7,5. Oh, berarti lu bisa bahasa Indonesia ya? Bisa dong. Ini boleh ngomong. Oh iya. Oh iya. Terus pas gue lihat-lihat, oke gue lulus itu kan gue lihat nilainya, nilainya jelek banget. Iya, iya. Nah ditekuk gitu, jadi buku ijazahnya tuh tekuk. Iya. Lu yang nekuk? Iya nekuk, terus akhirnya disamain kayak kayu gitu, masukin, buas gitu. Setan apa yang masukin lu? Nggak ada sih, kayak pengen aja gitu. Karena- Tiba-tiba tekuk, masukin aja udah ke api. Setahu gua manusia nggak melakukan itu. Buset, parah banget itu. Terus Iya sih. Mak, gue kira pergi ya, masih di belakang. Apa yang terjadi sama lo mas David? Katanya, mas ijazah dibakar. Ya biarin aja mak, gitu kan nilainya jelek. Langsung istighfar kan, mak langsung dada. Ya Allah mas, katanya gitu. Ya udah, ya gimana lagi mau udah masuk ke api mau diambil lagi nggak bisa. Oh, ambil lagi lo. Kagak udah jadi api. Itu kalau dia punya anak ya, anaknya dibakar di api neraka. Dia bilang, Waduh. ya udahlah biarin udah kebakar ini. Pasal banget dong dia. Udah kebakar ini. Parah banget asli. Perijazah aja digituin. Itu lo bahasa kasarnya berarti lo ngebakar itu disengaja sama lo mas? Disengaja. Nah sekarang gue pengen nanya sama Bang Paris nih. Nah, kenapa tuh? Kejadiannya Mirip nggak gitu? Iya. Kalau Kenapa gua- lo cabut dari itu? Kalau gue dulu gini, karena memang pertama ya, karena gue males juga ya. Pada dasarnya gue malas. Malesnya dalam hal belajar ya. Gue kalau dalam hal yang lain, organisasi segala macam rajin. Gua. Oh, lo di mana bang dulu bang? Di IPB. Oh, IPB 1. IPB 1. Oh, iya, IPB iya. 1. Jadi gue dulu rajin dalam hal-hal di luar belajar. Oke, Pun oke. belajar, gue tuh belajar, gue baca buku. Cuman baca buku memang di luar kelas. Kalau gue udah interaksi kelas nggak tahu bawahnya ngantuk ya. Lu juga ya bawahnya ngantuk Kalau di ya. kelas ngantuk bawaan lo? Kalau apa? Kalau di kelas ngantuk kan bawaan lu. Ngantuk bawahan. Nah iya gue juga. Bawaan, bawaan. Bawahan. Bukan di Bawahan bawaan. tuh ngantuk banget. Bawahnya ngantuk kan. Nah sama gue juga bawahnya ngantuk kan. Iya. Nah dan gue itu anaknya tukang begadang. Jadi mending gue baca-baca malam ya kan. Dan nocturnal berarti bang ya? Iya kayak nocturnal lah. Hahaha. Nah, terus ditambah gua kecanduan inilah cerita-cerita orang sukses ya kan yang DO segala macam ya kan. Jadi gua bilang wah, kayaknya nih kalau gua ngikutin ini bisa sukses ya kan. Deh, abis gua cabut bingung gua sama kehidupan gua. Masya Allah, ya Allah. Gua bingung sama kehidupan gua karena gini, biasanya kan gitu tuh di kampus ada yang ngatur nih, ada Iya, jadwal kan. iya. Nah, makanya hati-hati nih teman-teman nih yang kepikiran DO segala macam. Lu kalau nggak disiplin dari awal, memang, terus lu nggak ada sistem yang ngatur lu rusak, jadi makin rusak. Karena gua ada momen gua makin rusak pas habis keluar kampus. Adalah 6 bulan tuh gua udah kayak orang tolol, kayak orang bego lah, nggak jelas gua mau ngapain ya. Ngapain lagi, Nah, ya. sampai akhirnya di bulan ke-6 itu gua baru mulai, gua bilang, oh, gua harus mulai nata hidup gua Iya, nih. iya. Ini sekarang nggak ada orang yang nata hidup gua yang harus nata hidup gua. Nah dari situ gua akhirnya ngebangun disiplin internal gua. Ya. Kalau kita kan kebanyakan didisiplinkan oleh sistem, Iya betul. sekolah, orang tua. Gua enggak, karena gua ngerantau ke Bogor, nggak ada yang disiplinin gua. Nah di bulan ke-6 tuh, ya itu makanya gua bilang hati-hati nih yang suka baca-baca cerita kayak gitu, kalau Dewa segala macam. Sebenarnya kalau lu belum siap, kalau lu di sekolah aja lu masih males, lu keluar kampus makin males. Tapi lu berarti cabut dari kampus nih posisinya langsung kerja atau kerja dulu atau Gue masih ada kerja, jadi gue dulu itu dari semester 2 itu udah mulai ini ikan budidaya lele, Oh. lele bawal ya kan, Oke. lele bawal. Jadi udah jalan. Jadi gue keluar kampus juga sebenarnya udah ada bisnis itu. Cuman karena dulu di kampus enak gini, dulu di kampus terutama semester 2, semester 3 gue di kampus itu enaknya
kayak kebantu diatur loh waktunya. Oh. Jadi mau nggak mau gue harus bangun pagi. Iya. Ya kan mau nggak mau gue harus bangun pagi karena ada kuliah segala macam. Nah itu momen-momen gitu. Tapi memang makanya gue bilang harus disiplin dulu deh kalau lu mau ngambil resiko nih, misalnya kalau ada teman-teman mau ngikutin gue sama Mas David nih, harus disiplin dulu. Jangan harus diikutin. kuat. Mas David nih gue rasa disiplin dia. Disiplin dia. Disiplin dia. Wah, tuh, nih, liatin api nih ya kan. Ada emaknya, ada apa tetap api diliatin. Iya sih. Ya, disiplin. Orang disiplin, fokus. Ya. Akhirnya diselipin dong. Nah, iya, disiplin. Ijazahnya diselipin. Saking fokusnya, nggak tahu emaknya masih ngeliatin ya kan. Aduh. Jadi diselipin ya Mas Iya, ijazah Mas. disiplin jadi diselipin. Jadi itu kalau lu nggak punya disiplin, nggak punya fokus, lu keluar dari ini buat orang yang mau keluar kerja juga hati-hati tuh. Orang keluar dari kerja mau bikin bisnis ya kan, orang mau keluar kampus mau bikin bisnis, disiplin dulu. Kalau lu yakin lu punya disiplin, ya kan, enak. Jadi lu nggak perlu buang-buang waktu lagi ngebangun disiplinnya karena lu udah terbiasa disiplin. Nyesel? Nyesel nggak bakar ijazah? Enggak. Iya, gue nyesel beneran. Cuman ya gue juga nggak nyesel. Gue selalu memahami setiap periode fase kehidupan yang kita lalui itu keunikan kita. Ya kan? Artinya kita kayak sidik jari lah, nggak akan sama lah cerita Iya, kehidupan kita kan. iya. Ya kalau gue nggak kayak ini kan kita nggak bisa cerita. Iya benar. Ya kita nggak ngetawain dia bakar jasa ya kan. Cuman bukan penyesalan, lebih ke arah perbaikan. Oh, apa yang bisa gue perbaiki nih kemarin kan, nah, dari sebelumnya. Kalau nyesel sih enggak. Itu sampah gimana kok bisa jadi duit? Sampah gimana bisa jadi duit? Simpelnya, ini sampah bisa jadi barang lagi. Jadi sampah ini dipakai, dihancurin lagi, jadi sesuatu lagi. Nah, Bisa gitu ya? Bisa. Kertas, plastik, kaca dilebur nih, ya kan dibentuk lagi. Metal dilebur, dibentuk lagi. Kalau kertas dicacah, digiling, dicacah, dibikin lembaran lagi. Kalau plastik dicacah, dihancurin, di-grinding, dilelehin, jadi pelet, jadi biji, terus dibentuk lagi. Tapi ntar gambar-gambarnya gimana? Misalkan ini nih Hilang kan, hilang. Iya hilang kan, jadi polos kan? Jadi polos lagi. Oh digambar lagi. ini kan Iya benar. Iya jadi benar sih. Terus ntar digambar lagi. Jadi ada prosesnya lah. Gue juga nggak ngerti. Ya salah satu yang gue tahu ya. Misalnya kayak gini nih dikasih bleaching lagi, dikasih pemutih lagi, ya kan? Dia bisa jadi putih kayak gini lagi, ya kan? Nanti tergantung mau diwarnain apa, tinggal dikasih pewarna lagi kayak gitu. Kalau kertas. Oh bukan ini maksudnya ini kan kayak gini nih ya gambarnya kan. Nah terus udah jadi sampah nih, Iya. udah jadi sampah terus sama Mas Paris nih. Iya. Paris kan ya? Iya. Mas Paris nah. Sama Mas Paris tuh didaur ulang ya. Gue kumpulin, gue pisah-pisah, gue Iya. pilah-pilah sesuai kategorinya. Terus gue bawa ke pabrik daur ulang, didaur ulang didaur ulang, sama kan? pabrik daur ulang kertas dijadiin kertas lagi. Sama pabrik daur ulang kaca dijadiin kaca lagi. Oh dijadiin keras lagi. Iya, jadiin kertas lagi. Gua kira ini udah saya sampah, terus kita daur ulang nih. Iya. Ya udah dijadiin kayak gini lagi enggak? Enggak. Bukan. Tapi bisa jadi gini lagi. Kan kalau udah jadi kertas tinggal dibentuk lagi mau jadi gini lagi. Kan? Paham Mas? Nah, Iya. digambar. Sakit Mas Waris nanti gambar. Jangan lupa. Iya, duitnya gimana? Nah, pabrik kan jual barang. Jual barang. Ya kan? Nah, ini gua harus ngejelasin Pak nih begini nih. Nggak apa-apa. Nih. Mas David. Ini Mas Mbak Anggi kan mau bikin kemasan kan beli nih. Iya, beli. Beli kan? Beli. Ke pabrik kertas, pabrik yang bikin kemasan. Ya kan uangnya tuh ke pabrik kemasan tuh. Iya. Pabrik kemasan kan dapat uang. Dapat uang kan? Dapat. Dibeli sama Mbak Anggi kan? Nah, pabrik kemasan anggaplah Mas sorry, Oh, Febri. Mas Febri. Nah, Mas Febri, Pepep. ya kan? Mas Pepep, ya Mas Pepep. Nih, Mas Pepep punya pabrik kemasan nih, ya kan? Dapat uang dari Mbak Anggi. Dapat uang. Nah, cuman kan kalau mau bikin kemasan harus ada bahan bakunya. Harus ada apa? Bahan bakunya. Bahan bakunya. Buat bikin kotak box. Nah, Mas Pepep beli di gua kertas sampah. Mas Faris beli dong. Buat apaan? Gue butuh nih buat bikin, gue daur ulang, gue bikin lagi. Gue dikasih lagi uangnya. Gitu proses uangnya dari. Nah, Mbak Anggi, dapat uang dari mana? Dari orang yang beli makanan. Iya. Orang yang beli makanan dapat uang dari mana? Orang yang dapat makanan, Iya, orang yang beli makanan ini dapat uang dari mana? ya
nggak tahu untuk orang dapatnya. Iya. Iya sih, benar. Oh iya, nggak tahu. terus sama ini ini kalau kayak gini sampah-sampah kayak sampah kering gitu kan. Ah, iya. Kalau misalkan sampah-sampah yang basah gitu kayak misalkan sisa-sisa makan, kok sisa makanan sih? Iya. Benar Sisa ya. makanan bener, Itu kan bener. sampah juga ya. Iya. Iya, sama sisa-sisa makanan, terus cabe, apa sayur-sayuran itu gimana tuh? Jadi sampah tuh pada dasarnya ada 2 jenis. Sampah organik dan non organik. Iya. Oh iya, Apa gue baru itu? ingat itu sama-sama gitu biasanya ada tuh di mall-mall di taman-taman gitu Iya. kan kadang-kadang ada 3 sampah tuh, Iya, sampah 3 organik, terus sampah vulkanik atau nggak salah ya? Apa sih? Bukan vulkanik pak. Iya ada tulisannya kan nggak salah. Organik, vulkanik satu lagi apa ya? Non organik. Iya, organik, non organik sama Kimia. vulkanik kalau nggak salah. Apa ya? Ya, biasanya 2, ya kan? Biasanya 2. Sampah organik sama non organik, ya kan? Vulkanik gue belum nemu. Lu di mana? Tapi Lu di itu enggak lu di mana nemu itu? Enggak. Gue penasaran, serius. enggak itu maksudnya vulkanik. Bener nggak soalnya pas gue baca itu vulkanik. Atau gue salah baca itu gimana gue nggak tahu. Pokoknya pas gue nggak tahu sih ya pas waktu dulu pas gue Lu di mana? Di Tokyo waktu itu. bukan di Tokyo, Di mana itu? bukan kayak gue tuh kayak main ke taman gitu pas waktu masih di Jakarta dulu. Nih kalau nggak salah taman Dekat pasar Jangkrik bukan? Bukan jauh itu jauh banget asli. Danau Rio namanya tuh. Ada di Google ada. Coba. Sunter. Ria. Sunter ya? Rio. Sunter. Iya, tuh Danau Rio. Itu ini di Brazil kayaknya. Rio de Janeiro ini ya. Bukan di Brazil bukan. Oh, Bukan. langsung dipatahin dong. Bukan ya? Bukan. Bukan. Tadi di Sunter no. Bukan. Waduk itu waduk. Bukan. Iya. Bukan juga. Danau Rio no, bukan waduk. Apa namanya? Itu di daerah. Ntar dulu ya, mikir dulu ya. Di mana ya? Ntar dulu. Tapi di Jakarta. Enggak. Gua kerucutin. Selatan, timur, barat, tengah. Pusat. Jakarta mana? Ya kan gue mah nggak tahu itu Jakarta tuh kayak apa namanya adabnya tuh ke selatan atau apa kemana? Ngadepnya kemana Jakarta? Saya ke Cipinang. Dekat Cipinang, iya masih dekat Cipinang. Timur aja ya. Timur. Pokoknya tuh dia tuh danaunya dekat flyover gitu kayak jembatan layang. Iya, itu Rio. Iya gue tahu. Ya udah, Jakarta Rio ya. Rio. Ya udah, Jakarta Rio. Rio. Udah. Ya, Rio udah. Ya, Pokoknya Jakarta Rio. Nah, lu ketemu vulkanik. Iya vulkanik pokoknya di situ sampah yang gue baca ya, Iya, yang gue iya, baca iya. tuh ada 3 jenis tuh sampah kan. Tong sampah tuh gede-gede kan. Ah, Biasanya benar. kan sampahnya dikantungin tuh. Ya kan, tong-tongnya kan. Nah pas Itu bedanya tong sampah sama tong setan apa? tong sampah, tong setan. Tong Lu tahu sampah. nggak tong setan? Gue nggak tahu apaan. Pasar malam. Pasar malam lu nggak tahu? Yang muter-muter itu loh. Bala-bala itu kok bala-bala? Bukan. Yang motor itu. Yang motor, Mas David. tong setan. Yang motor tong setan. yang kayak gini bukan? Bukan, begini. Naik motornya. Nah, tapi begini memang. Iya kayak gini. Enggak, begini. Nah, Ya. Nah, gitu. nah, ya, begitu. Itu ular kan ular-ularan gitu. Enggak, begini. Enggak. Mau dicariin nggak? Minta tolong dicariin. Itu gue baru lihat sih tong Nah, setan. coba cari Tong sama setan kameramen nih. ya. Cari Nggak, soalnya kameramen. kalau kita bahas vulkanik agak ini agak Tapi bukan kura-kura bukan ya yang bukan, gini-gini? bukan ya? Ya kora-kora. Kora-kora. Kura-kora ya kura-kora yang ini. Rio Janeiro. Itu apa? Tong Itu tong setan. setan. Tong setan. Iya. Itu tong setan. Enggak ada kuntilanak nggak ada. Nggak, tong Nggak ada. setan. Aman. Kok ada yang main sepeda? Motor. Oh, Itu tong setan. Jadi tong naik di motor di tong. Di tong muter-muter. Bisa ya? Emang bisa? Kan tong nih buat motoran. Emang bisa? Bisa. Sampah vulkanik aja ada. Nah, Iya, sama iya. vulkanik juga kalau ada. kata gue sih cetakannya sih, Mas. Enggak, kalau kata gue emang bener mungkin ya. Kan lahar-lahar dari Merapi itu mungkin Enggak dibuangnya paham gitu. sih, Bang. Kalau deket situ sama Krakatau, Bang. Oh iya, Krakatau Iya. kan lahar, mungkin di situ dibuangnya sama Tapi vulkanik. Krakatau dus gitu kan langsung ke Jakarta. Gak lewatin Banten kan? Iya, gini mungkin dipungutin dulu, Oh, iya. Rama Lapak sama Iya. Madura bisa sih. Lu ngerti nggak sih vulkanik apa? Vulkanik. Hmm.
Full penuh ya. Iya kan? Full penuh. Enggak vulkanik, ntar dulu gua pernah dengar katanya pas waktu ada gunung meletus tuh, Nah, tuh benar. ada abu vulkanik, ada abu vulkanik. Gitu. Nah, Iya, Sampah vulkanik. iya, gua bacanya vulkanik. Emang di situ Asap vulkanik. bukan, emang di situ tulisannya vulkanik. Ada 3 tong sampah, satu tulisannya organik, satu lagi vulkanik. bukan vulkanik. Non-organik. Vulkanik terakhir organik. Terus Non-organik. satu lagi tuh tulisannya udah agak burem-burem gitu, jadi nggak gua baca gitu. Sampah burem. Sampah burem, Nah, ya, sampah sampah burem. burem. Sama burem. Satu lagi Vulkanik. vulkanik, pakai F gini. Pakai V bener. Tapi lu ngerti bener. nggak itu sampah itu tongnya ada 3, fungsinya buat apa? Gua nggak ngerti. Jadi misalkan Ya kenapa harus dipisah menurut lu? Kenapa ada Iya, 3 tong? satu warna. Kenapa ada 3? ya itu dia kenapa? Kenapa gua nggak tahu. Oh, lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Jadi itu gini, kalau lu kecampur kan pabrik itu kan nggak bisa, pabrik itu macam-macam, ada pabrik kertas, pabrik plastik, sama pabrik metal, pabrik kaca. Betul. Metal. Ya, metal. Iya. Sama pabrik rock. Pabrik rock. Ya, rock, ya. Pabrik rock ya kan. Rock mah bukan yang itu yang sering dipakai sama cewek ya? Iya, mungkin. Bener, kan? Iya, iya. Nggak salah sih. Nah, ya kan. Nah, kan macam-macam nih jenis pabriknya. Ah. Itu harus dipisah, nggak boleh kegabung. Kalau kegabung nggak jadi barang nanti. Ya itu dia. itu Coba kan. gua lihat dong. Ada, coba cek deh, itu ada vulkanik apa? Ada vulkanik nggak? Sini coba gua lihat ya, gua Iya. lihat Ada vulkanik nggak, itu apa bacanya? Coba. tempat sampah fiber 2 in atu. Ini bener tuh. Ini kan Mas Wario. Ya, ini nggak maksud gua bacaannya. Bukan itu. Bacaannya tuh Oh ini nih. Tuh. organik, Organik, non organik sama sama B3. B3. Oh, cuman Hah? B3 kan berbahaya beracun, ya kan? Iya, benar. Vulkanik berbahaya beracun. Iya, Oh, betul. benar. Iya, emang. Enggak, gua enggak. Jangan-jangan dia ngerti sebenarnya. Iya. Cuman, Ngeles aja, Bang. cuman ngeles aja, mencoba mengajak kita berpikir. Iya. Enggak, tapi itu kan tadi pas gue lihat, itu kan sampah organik, anorganik, Sama sama B3. B3. Itu B2-nya nggak ada. Gua tahu urusannya. Gua tahu. Sampai lu sama gua mau gimana? Nah. Gua lu mau lariin kemana? Ya, gua betul aqua lu lari ke mana? Nah. Larinya ke vulkanik, Hah? non organik apa ke Air mineral. Iya, mineral. Seenak tangan gua aja gitu. Kayak yang Ya. deket tuh yang warna apa nih, kalau misalkan yang deket warna kuning, lempar aja ke warna kuning gitu. Oh, iya. Jadi nggak gua tuh nggak taw ini yang warna kuning tuh khusus sampah Iya. kering atau basah gitu, gua Iya. nggak tahu. Apa sih? Oh, warna ini buat ini. Umumnya apa? Jadi kalau paling sederhana ya, paling sederhana itu organik non organik aja. Oke, ada dua tempat. Dua ya. Jadi sampah dapur, sampah makanan, kita sama sampah kemasan. Udah dua itu aja. Lebih simpelnya lagi sebenarnya adalah sampah dapur dan sampah ruang non dapur. Karena kalau kita lihat sebenarnya kita udah milah nih, Bang. Ya kan, kalau di dapur kan ada tuh biasa satu kantong plastik khusus tuh di dapur. Itu kan biasa sisa makanan taruh di situ semua tuh. Oke. Itu kan udah terpilah. Nah, itu sampah dapur. Nah, itu sampah biasanya dapur. kalau di luar ruangan, di taman kayak tadi kejadian Mas David, itu biasanya warnanya apa dan jadi teman-teman pengetahuannya tambah lagi. Jadi kalau saran saya ya, saran saya gini, jangan buang sampah ke tempat sampah gituan deh. Kenapa, Bang? Karena sama dinas saat ini tidak dipilah juga. Jadi lu udah pilahin di situ, udah capek-capek mikir, lu bayangin Mas David nih. Ya kan untuk memilah itu aja dia butuh lama, ya kan? Ini kemana kan? Udah lama dia milah ya kan? Iya bener. Disatuin. Iya sih. Ya kan? Iya, dia udah berpikir ya. Iya berpikir lu, Iya. nggak diapresiasi dia berpikir sama ini kan? Sedih juga ya. Sedih juga kan. Nah, makanya jangan situ, mending tahan dulu, taruh di rumah, nanti di rumah aja kita pilah. Makanya kalau lu lihat di negara-negara maju, di Eropa, di Jepang itu jarang ada tempat sampah di public Oh, space-nya. di public space ada? Jarang. Nggak, itu ntar kalau misalnya mau buang sampah gimana? Tahan, pegang dulu aja, bawa aja ke rumah. Sebesar apa sih sampah lu? Iya. Gue mana ya, sebesar motor gitu, motor 2 tak lu bawa sampah. Enggak juga. Jadi dia sendiri mulu, Pak, jadinya Pak. Sampah lu segede apa? Ini dong, ntar bau dong. Lu kalau sampah lu sekarung, lu mulung. Enggak, Pasti bawa kresek aja. Itu kan ntar kalau misalkan sampah kita nih
kan nggak cuma sampah kering doang gitu kan, ada sampah basahnya, sisa-sisa makanan gitu Kan kan. gini, biasanya kan kalau lu jalan-jalan kan lu bawa plastik reseknya kan? Kalau apa tuh? Lu jalan-jalan ada plastik reseknya kan? Kalau gue jalan-jalan Iya, itu, lu ada somai segala macam di plastik resek kan? Iya, Kan lu tinggal benar. dikit aja plastik resek lu bawa aja pulang ke rumah. Bang Faris Cerita. ini ceritakan tentang sampah. Lu mau ngelakuin apa? Ya, apa perubahan yang mau lu lakukan lah. Lu udah tahu kan nih sampah bikin masalah, iya. banjir, pemanasan global, ya kan ikan mati segala macam. Lu mau ngelakuin apa, Mas? kira-kira Mas David? buat gue sendiri nih. Iya, buat lu sendiri. Mas. Ngelakuin apa ya? Ngelakuin ya apa namanya, intinya sih jangan buang sampah sembarangan gitu Iya, kan. heeh. Terus ya itu sih paling intinya jangan buang Jangan sampah buang sampah sembarangan. Nah, gue gitu. tambahin deh. Gue tambahin, kalau gue sih prinsipnya simpel kan. Sekarang ada 3R. Sebenarnya banyak, ada 5R, 6R, tapi kita yang simpel dulu aja di 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce nih mengurangi. Memang nih kita harus ngurangin nih pemakaian plastik yang nggak tepat ya kan. Misalnya beli sampo, beli sabun yang saset-sasetan kecil-kecil. Tuh, Mas. Jangan beli yang Kenapa, Bang? saset-sasetan. Gue belinya yang saya saset. Bang. Jangan, kebanyakan plastiknya. Langsung beli aja yang botol. Kan sama aja sebenarnya. Lah, ini kalau kita beli sasetan terkesannya murah. Iya. Padahal enggak, lebih banyak kita beli plastiknya ketimbang beli isinya. Berarti lebih ke kemasannya. Iya, kemasannya. Kan itu penggunaan yang eksesif tuh, Oke. ya kan. Jadi dikurangi lah tuh yang kayak saset-sasetan. Oke. Kedua, reuse, ya Iya. kan. Nih kalau misalnya masih ada botol air aqua yang masih bisa kita pakai lagi aja. Ya kan? fungsiin Nah, lagi. difungsin lagi, reuse kita pakai lagi yang bisa dipakai ya kan. Dan yang terakhir recycle, Oke. mendaur ulang. Semua yang ada di hadapan kita ini bisa didaur ulang, nggak jadi sampah lagi. Kita pisahkan organik dan non organik, atau kita pisahkan sampah basah dan sampah kering. Berarti simpelnya antara organik dan anorganik. Iya, itu aja. Udah simpel. Jadi misalnya, jadi nih simpelnya lagi ya, kita bicara teknis deh. Sediain aja satu plastik khusus, yang mana plastik itu untuk karton-karton kering, kertas kering, kaleng-kaleng, dan botol aqua. Oke. Dah, sediain itu, taruh di depan, kasih pemulung. Tuh Mas, simpelnya kayak gitu. Nah, kalau buat gua untuk hari ini thank you banget Mas Siap, Faris. sama-sama. Mas David, Bang semoga Bebel. ini Iya. pengalaman Mas Faris ini nambah ilmu lagi ya Mas ya. Nih, gue Insya juga Allah- makasih Mas Pepep sama Mas David ya. Insya Allah pengalaman lu berdua. Lu berarti masih ada ijazah SD ya? Gue masih ada ijazah SMP, bakar bareng yuk. Ayo, bener. masih ada. Oh, Gue masih ada ijazah Makasih ya SMP. untuk ngobrol hari ini. Maaf nih teman-teman. Ini pengalaman gokil nih dua orang ini. Semoga Jangan ditiru. sukses selalu. Assalamualaikum. Oke, Thank you, Bang, ya. siap.